Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh diberkati Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang kau boleh berikan bagi kami. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Imamat pasal yang ke-7, ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-21, yaitu berbicara tentang korban keselamatan. Ayat yang ke-11, inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Imamat ini kental sekali dengan peraturan-peraturan. Ya, ada banyak aturan yang memang di sana dibuat sehingga tidak heran hukum yang diberikan ini jumlahnya banyak sekali, ya. Dan ini memang adalah satu upaya bagaimana manusia boleh tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan, ya. Aturan-aturan itu dibuat, diberlakukan, tentunya ada maksud dan tujuan, ya, yang baik, sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan baik, ya, khususnya kehidupan iman, ya, anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam perikop yang kita baca hari ini berbicara tentang korban keselamatan. Ada persembahan khusus memang yang diberikan kepada Tuhan sebagai persembahan korban, ya, yang kita berikan kepada Tuhan, dan itu menjadi sebuah bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah memperoleh keselamatan, ya. Jadi ada satu bagian yang memang respon yang dikerjakan oleh manusia. Nah, pelajaran apa yang saya bisa dapat dari perikop ini? Yang pertama, Tuhan memberikan kita keselamatan, ya. Itu adalah anugerah, dan saya percaya itu kita bukan karena kita baik, ya, bukan karena kita hebat, bukan karena kita saleh, bukan karena kita aktif, rajin dalam melayani maka kita diselamatkan, bukan. Kita diselamatkan oleh karena anugerah dari Tuhan, ya. Berkat kemurahan itu dari Tuhan. Yang pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, ya, tapi karena kasih karunia dari Allah Bapa kita. Nah, yang kedua, pelajaran apa yang saya dapati yaitu tentang bagaimana korban keselamatan. Ini berbicara tentang bagaimana manusia berespon akan keselamatan itu. Nah, saya percaya orang-orang yang diselamatkan, dia akan mengerjakan keselamatannya. Mengerjakan keselamatan di sini artinya bukan berarti keselamatan itu bisa hilang kalau saya tidak mengerjakan keselamatan, atau saya tidak berbuat baik, saya tidak melayani, saya tidak memberikan persembahan dan lain sebagainya. Tidak. Keselamatan kita tidak hilang, ya. Sekali selamat ya tetap selamat, kecuali memang orang itu tidak diselamatkan, ya. Tapi berbicara tentang keselamatan, ada respon yang harus kita kerjakan. Sebagai apa? Ya, sebagai bagian orang-orang yang sudah diselamatkan, ya. Oleh sebab itu satu firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya apa? Ya, hidupi keselamatan itu sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan harusnya hidup yang bagaimana? Ya, misalnya dalam kehidupan yang baru begitu, ya. Bagaimana orang yang hidup yang baru? Dulu nggak bisa kalau nggak berbuat dosa. Sekarang bisa kita tidak berbuat dosa. Kita mulai hidup dalam kasih, kita hidup dalam sukacita, kita hidup dalam belas kasihan, dalam kemurahan, kesetiaan, kesucian. Itu respon yang harus kita nyatakan. Ya, kalau kita melihat di dalam perikop ini, nggak sembarangan orang, ya, bisa memberikan korban keselamatan. Nggak sembarang orang bisa makan juga korban itu. Dan tidak sembarang orang asal mengerjakannya. Bahkan salah-salah orang itu bisa menyerahkan nyawanya.
Nah, Bapak Ibu Saudara, ini gambaran tentang bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita menghidupi keselamatan itu. Kita berkarya di dalam keselamatan itu. Kita bisa melayani, kita bisa berbuat baik, kita bisa beribadah. Tentunya bukan supaya saya diselamatkan, tetapi karena saya sudah diselamatkan. Ini perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Kalau orang di luar sana beribadah, berbuat baik supaya diselamatkan, belum tentu padahal ya kan. Nah, kita sudah tahu, kita sudah yakin, kita sudah pasti bagi orang diselamatkan. Ya, yuk kita buktikan ya. Jadi kalaupun saya melayani bukan supaya diselamatkan. Tapi karena saya sudah diselamatkan, maka saya harus melayani. Saya berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Saya diselamatkan, maka saya berbuat baik. Nah, itu respon kita. Itu korban persembahan kita, itu korban keselamatan kita. Saya melakukan sesuatu karena Tuhan sudah lakukan sesuatu di dalam hidup saya. Saya melayani karena Tuhan lebih dulu. Saya mengerjakan pekerjaan Tuhan karena Tuhan juga sudah mempersiapkannya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu? Sebagai orang tua, sudahkah kita membawa anak-anak kita lebih dekat kepada Tuhan? Atau kita tidak memikirkan, tidak memperhitungkan bagaimana seharusnya mereka hidup di dalam Tuhan? Sebagai orang tua, sudahkah kita memastikan keselamatan anak-anak kita? Dengan mereka percaya kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan bagian kita memantau pertumbuhan imannya hari lepas hari. Demikian juga di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hal-hal apa yang bisa kita kerjakan sebagai respon keselamatan yang sudah Tuhan berikan? Mari kita gumulkan, kita renungkan kehidupan kita. Korban keselamatan mengingatkan kita Tuhan yang sudah mengerjakannya. Dan respon kita adalah mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tapi semuanya itu Tuhan sudah kerjakan terlebih dahulu. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Mari kita mengisi keselamatan yang sudah Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan akan anugerah keselamatan yang sudah Engkau selesaikan, yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan yang akan menjaga, memelihara, dan Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami di dalam kami mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan boleh berikan. Berkati juga untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan iman, tantangan iman yang membuat mereka menjadi ragu, tidak percaya, dan mau meninggalkan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau boleh melawat mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sedang terbaring karena sakit, kiranya Engkau boleh jamah, pulihkan, sembuhkan, sehingga setiap kami juga boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu kami serahkan waktu untuk kegiatan kami hari ini. Kiranya Tuhan juga yang memberkati dan biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong setiap kita untuk mengerjakan setiap keselamatan yang sudah Tuhan berikan hari lepas hari. Shalom.